Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tapi, saya tidak akan membuat seluruh isi peraturan ini dalam satu video karena saya akan membaginya dalam beberapa bagian. Dan, seperti biasa, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Kawan, pengelola keuangan daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai wewenang menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat, menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan kuasa pengguna anggaran, menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus, dan atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pejabat perangkat daerah terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan atau SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA. Yang selanjutnya adalah Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris Daerah merupakan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, koordinasi di bidang penyusunan rencana APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, pemberian persetujuan pengesahan DPA SKPD,
koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memimpin TAPD. Kawan, koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kawan, koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Yang selanjutnya adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah adalah Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah atau BUD, dan melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan anggaran kas dan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjam dan pemberian jaminan atas pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, dan melakukan pencatatan dan pengesahan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD. Kawan, selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain yaitu mengelola investasi, menetapkan anggaran kas, melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D, membuka rekening kas umum daerah, membuka rekening penerimaan, membuka rekening pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut. Kawan, dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. Yang selanjutnya adalah kuasa bendahara umum daerah. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa bendahara umum daerah. Kuasa bendahara umum daerah atau BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA atau KPA atas beban APBD, melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan melakukan penagihan piutang daerah. Dalam pengelolaan kas, kuasa BUD mempunyai tugas
Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD, melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam pengelolaan piutang, penatausahaan, penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi, dan menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. Kawan, kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari satu kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan atau rentan kendali. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan atau rentan kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Kawan, yang selanjutnya adalah pengguna anggaran atau PA. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas, Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya meliputi menyusun anggaran kas SKPD, melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, menyusun dokumen pemberian bantuan sosial, menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut, dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. Kawan, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau PA mempunyai wewenang meliputi menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah, menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, pengguna anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD, mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang atau jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan akibat putusan pengalihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna anggaran atau PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna anggaran atau PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Kawan, pengelola anggaran daerah selanjutnya adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan atau rentan kendali. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan, subkegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan atau subkegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Pertimbangan lokasi dan atau rentan kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah, dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, pengguna anggaran dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA. Dalam hal pengguna anggaran, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPMTU dan SPMLS. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, kuasa pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus, menyusun DPA unit organisasi bersifat khusus, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Kawan,
Yang selanjutnya ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Pengguna anggaran atau KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA atau KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas wewenang PA atau KPA meliputi mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan, dan menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Kawan, tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan atau subkegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan kepada PA atau KPA. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Dalam membantu tugas, PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA atau KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. PA atau KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan atau subkegiatan, beban kerja, lokasi, rentan kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA atau KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Dan tonton terus video-video saya berikutnya, terutama video berkaitan dengan kelanjutan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.